nanti antara pertengahan lah ya, di pertengahan, di minggu pertengahan nanti kita kuis ya. Mungkin kemarin udah kemudian kuis 1 ya. Dari tadi juga ada kuis 2. Kuis 1 kuis maksudnya. Jadi ada kuis yang kedua. Yang diperkirakan nanti di minggu yang di pertengahan lah ya, antara pertemuan sekarang dengan pertemuan terakhir gitu. Nah, kemudian nanti materinya itu ini nanti kita mulai dari sini, dari kekontinuan fungsi, kemudian nanti kita bahas tentang turunan ya, kemudian aplikasi atau penggunaan turunan kita coba bahas juga ya, kemudian masih terkait dengan turunan nanti kita juga bahas tentang, jadi masih terkait dengan penggunaan turunan, bahas tentang ini cara menggambar grafik ya dengan menggunakan konsep turunan. Kemudian kita juga membahas masalah optimasi ya, masalah meminimumkan atau memaksimumkan ya itu. Jadi nanti sampai penggunaan turunan. Ini penggunaan turunannya itu tadi masalah maksimum atau minimum, masalah optimisasi. Jadi itu ya. Jadi itu materinya kira-kira seperti itu. Ya, nanti ini ada 14 minggu berarti 14 minggu, ada 7 minggu berarti ada 14 pertemuan. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum saya mulai? Ada pertanyaan sebelum saya mulai? Oh ya, ini ya ada pertanyaan sebelum saya mulai? Ini kalau bisa nanti masuknya pakai email mahasiswa. Nanti kalau pakai email mahasiswa harus saya itu kalau masuk. Kalau pakai email mahasiswa kayaknya bisa langsung masuk. Ya, ya kan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya mulai aja ya. Saya mulai aja. Jadi materi pertama untuk saya ngajar, kita akan bahas tentang kekontinuan fungsi. Apa itu kekontinuan fungsi? Ya. Nah ini apa namanya penjelasan sederhananya lah. Apa yang dimaksud dengan kekontinuan fungsi? Jadi kalau ada kalimat fungsi f continue di x sama dengan c, itu bahasa sederhananya namanya continue itu berarti tidak nyambung ya, atau tidak terputus. Itu artinya f itu maksudnya grafiknya itu tidak terputus ya, tidak di x sama dengan c. Nah, yang dimaksud dengan tidak terputus itu pengertiannya, pemahamannya bisa macam-macam ya. Bisa jadi di grafiknya itu tidak ada lubang gitu ya. Atau bisa juga di grafiknya itu tidak ada loncatan di X sama dengan C. Mungkin lah kita lihat ilustrasinya ini nih. Nah, di sini ada 4 gambar ya. Ada 4 gambar grafik fungsi yang dia tidak kontinu di X sama dengan C. Ya. Jadi ini kita lihat gambar yang pertama ini ya. Ini di gambar yang pertama ini grafik fungsi F yang tidak kontinu, tidak nyambung ya, atau tidak terputus. Ini gambar grafik fungsi yang tidak kontinu, yang tidak kontinu ya. Jadi ya tidak kontinu berarti dia terputus fungsinya ya. Gambar grafiknya dia terputus di X sama dengan C. Kita lihat gambar yang A dulu ya. Nah, ini kelihatan ya. Di sini dia gambar grafiknya dia terputus ya, tidak nyambung. Nah, ini tidak nyambungnya kenapa kira-kira? Kira-kira tidak nyambungnya kenapa di sini? Kenapa dia bisa di sini bolong gitu ya? Di sini bolong. Ini ada lubang di sini. Nah, kira-kira dia nggak nyambungnya kenapa? Kalau lihat dari gambarnya. Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa nih? Di sini dia bolong. Bolong tuh artinya ini kan namanya gambar grafik, misalkan di sini, misalkan saya ambil tik di sini. Ini berarti kan ada koordinatnya ya. Sini koordinatnya apa? Misalkan di sini X-nya sama dengan D gitu ya. Berarti di sini koordinatnya apa nih? Di sini koordinatnya apa di sebelah sini? Koordinatnya apa di sini? D, F, D. Oke, D, FD, ya betul. Oke. Gitu ya. Aduh, ini kayaknya gambarnya terlalu tebal nih. Jadi sini koordinatnya D ya, koma F,
FD ya. D, F, FD. Nah, kalau di sini apa koordinatnya? Yang di sini. C, apa? C, apa? FC. Apa ada FC? FC-nya ada gitu? FC-nya enggak ada. Nggak ada di sini ya. Oke, ini yang membuat dia tidak kontinu. Kenapa? Karena FC-nya nggak ada ya. Atau dengan kata lain FC-nya itu tidak didefinisikan, tidak didefinisi ya. Gitu ya. FC-nya FC itu tidak terdefinisi. FC kalau gambar yang pertama tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi atau tidak ada gitu. Tidak terdefinisi. Jadi yang membuat kurvanya itu atau fungsinya tidak kontinu di X sama dengan C karena di titik X sama dengan C, F-nya tidak ada, tidak didefinisikan di sini. Ya, dia kontinu. Itu ya yang pertama ya. Jadi gambar grafik fungsi F yang pertama dia tidak kontinu karena FC-nya tidak didefinisikan atau F di X sama dengan C tidak didefinisikan atau tidak ada. Oke, sekarang yang gambar kedua. Ini juga dia tidak kontinu. Ini tidak kontinu di X sama dengan C. Kenapa? Ini nggak terputus ya, nggak nyambung ya. Nggak nyambung, kan kontinu itu nyambung. Ini nggak nyambungnya kenapa? Kalau di sini FC-nya ada nggak di sini? Kalau di sini FC-nya ada, oke. Ada. Oke, sini FC-nya ada. Kalau di sini FC-nya nggak ada ya. Kira-kira apa yang membuat fungsi F yang pada gambar ini itu tidak kontinu? Ada jumping di sini, ada loncatan ya. Ini ada jumpingnya di sini. Ada jumpingnya. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya mungkin saya kasih petunjuk dulu. Di sini limitnya ada nggak? Limit fx x mendekati c ada nggak di sini? Yang gambar yang B. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Kiri kanannya berbeda. Limit kiri kanan. Karena limit dari kiri dan dari kanannya berbeda ya. Kalau limit dari kiri kan nilainya ini ya, segini nih ya. Tapi kalau limit dari kanan dia nilainya segini, jadi nggak sama ya. Jadi ini tidak ada limitnya, oke? Ya. Ini tidak ada. Itu ya. Nah kemudian kalau gambar yang ketiga, FC-nya ada nggak? Gambar yang ketiga FC-nya ada nggak? Ada, Pak. Ada kan ya? Ada. Ini FC-nya ada terdefinisi. Nah, ini gambarnya nggak kontinu, fungsinya nggak kontinu juga ya. Kenapa kira-kira nggak kontinunya? Ini kalau kita lihat nih, ini terus yang gambar grafik dari kiri ke kanan yang mendekati C itu, dia nilainya tak hingga ya, terus ke atas. Ya, gitu ya. Apa kira-kira yang membuat dia kontinu? Tidak kontinu, sorry. Apa yang membuat dia tidak kontinu? Atau limitnya berapa di sini? Ada nggak limitnya? Limit fx x mendekati C ada nggak? Ada, Pak. Berapa kalau ada nilainya? Berapa nilainya? Berapa nilainya? Tak hingga bukan, Pak. Ini positif hingga. Kalau positif hingga berarti sebetulnya nggak ada limitnya ya. Jadi kalau nilainya positif hingga atau negatif hingga itu sebetulnya tidak ada limitnya. Namanya limit kan bahasa gampangannya terbatas gitu, batas ya. Kalau hingga kan nggak ada batasnya, berarti nggak ada limitnya ya. Ini juga berarti gambar yang ketiga yang membuat fungsinya tidak kontinu adalah karena limitnya tidak ada. Cuman bedanya dengan gambar yang kedua tadi, kalau limitnya itu tidak adanya, bedanya kalau yang gambar kedua kan limit dari kiri dan dari kanannya ada tapi nggak sama ya, berarti kan limitnya nggak ada. Tapi kalau gambar yang ketiga ini juga sama, limitnya nggak ada tapi dia nilainya positif
positif tak hingga. Jadi pengertian tidak ada itu bisa jadi yang nggak kayak gambar yang kedua limitnya atau limit yang digambar yang ketiga. Gitu ya. Kayak itu gambar yang ketiga yang membuat fungsi f-nya tidak kontinu di x sama dengan c karena limit f(x) di x mendekatinya adalah positif tak hingga. Oke, kemudian gambar yang keempat, apa yang membuat dia nggak kontinu kalau di gambarnya? Fc-nya ada ya? Fc-nya ada. Oke, di sini Fc-nya ada. Limitnya ada nggak? Ada, Pak. Limitnya juga ada ya. Limitnya dia ada. Dia limitnya juga ada. Ini ada ya. Nah, cuman apa yang membuat grafik fungsi di gambar keempat itu tidak kontinu? Ini kelihatan nggak kontinu ya? Terputus di sini. Kenapa yang membuat dia terputus? Kenapa? Nilai limitnya tidak sama dengan FC. Iya, kelihatan ya. Kelihatan nih kalau FC-nya kan di sini ya. Kelihatan di sini FC-nya kan segini ya. FC-nya segini, tapi kalau limitnya kan segini, jadi nggak sama dia. Ya. Kan kalau mau sama kan ya, kalau mau nyambung yang bundaran ini dimasukkan ke bolongannya ini kan gitu ya. Ya enggak? Ya kan? Kalau mau continue kan, kalau mau continue yang ini ya, titik yang ini dimasukkan ke lubang ini jadi continue kan, ya, gitu ya. Jadi ini gambar yang keempat yang membuat dia tidak continue di X sama dengan C karena apa? Karena nilai FC-nya nggak sama dengan nilai limitnya ya. Jadi gambar yang keempat itu FC-nya itu tidak sama dengan limitnya. Limit X mendekati C. Waduh, gambarnya nabrak-nabrak. Limit X mendekati C dari fx yaitu tidak sama dengan fc-nya. Kelihatan ya? Kalau sama kan berarti yang bundaran hitamnya di nemplok di ini kan, atau nemplok ya. Nemplok di sini, di yang bolongan ini, yang lubang ini. Jadi nyambung kalau sama kan. Ini kan berbeda gitu ya. Kayak seperti itu. Jadi ini adalah ilustrasi fungsi-fungsi yang tidak kontinu di X sama dengan C. Jadi kalau yang gambar pertama, sekali lagi saya sampaikan, dia nggak kontinu. Kenapa? Karena di FC-nya tidak didefinisikan. FC-nya nggak ada di sini, berlubang. Kalau gambar yang kedua, FC-nya ada sih. Cuman limitnya nggak ada. Kenapa yang berlimitnya tidak ada? Karena limit dari kiri dan dari kanannya ada sih. Cuman tidak sama. Kalau gambar yang ketiga, FC-nya ada, ya, limitnya itu positif atau enggak. Gitu ya. Jadi gambar 2 dan gambar 3 permasalahannya tidak kontinu karena limitnya tidak ada. Nah, gambar yang ketiga dia juga nggak kontinu meskipun FC-nya aja limitnya ada. Kenapa yang membuat dia nggak kontinu? Karena FC-nya tidak sama dengan limitnya. Sehingga dari ilustrasi ini kita bisa mengira-ngira gitu ya. Kita bisa berhipotesis. Apa sih sebetulnya syarat fungsi f kontinu di X sama dengan C? Apa aja syaratnya kira-kira? Mungkin yang bisa ngasih gambaran jelas itu adalah gambar yang keempat sebetulnya ya. Oke. Kira-kira apa syaratnya dari kita membahas ini? Dari ilustrasi ini. Apa syarat fungsi f kontinu di X sama dengan C? Kira-kira syaratnya apa aja? Nilai f x-nya ada. Nilai f definisi. Oke, C-nya ada ya. Kemudian Limit x Sama dengan mendekati c, fx-nya ada. ada ya. Kemudian Nilai limitnya sama dengan fc. oke, gitu ya. Jadi itu 3 syarat. Nah, ya, makanya kita punya syarat ini, ya. Oke. Jadi definisi fungsi kontinu ya. Itu jadi suatu fungsi f dikatakan kontinu di X sama dengan C kalau 3 syarat ini terpenuhi. Ya, tadi f di X sama dengan C itu ada nilainya atau fc terdefinisi ya. Kemudian nilai fx ya. Nilai limit fx X mendekati C juga ada. Ada itu artinya ya tadi ya yang gambar kedua gambar ketiga tadi ya. Jadi ada nilainya gitu ya, ada nilainya tertentu. Kemudian nilai limitnya itu sama dengan nilai fc-nya. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Nah ini ya.
Nilai FC-nya ada di sini kan ya. Terus kemudian nilai limitnya juga ada ya. Limit dari kiri dalam limit dari kanannya kan ada ya. Dan kemudian nilai limitnya sama dengan nilai F. Ini tiga syarat fungsi yang kontinu. Jadi kalau salah satu syarat yang nggak terpenuhi ya berarti ya tidak jadi kontinu ya, tidak kontinu di X sama dengan C atau discontinue istilahnya, tidak kontinu itu. Oke, kita lihat contoh. Ini beberapa contoh fungsi ya, beberapa contoh fungsi. Ada fungsi F, fungsi G, fungsi H. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu fungsi Fx yang pertama ya, fungsi F. Ini kalau kita lihat, ya, ini terdefinisi nggak di X sama dengan 1 yang fungsi F? Enggak ya? Tidak. Karena kalau X-nya dimasukkan 1, penyebutnya 0 ya. Kalau penyebutnya 0 kan tidak terdefinisi, gitu ya. Nah, karena F1-nya tidak definisi, berarti kan syarat pertama tadi nggak terpenuhi ya, sehingga F-nya tidak kontinu di X sama dengan C. Jadi ini penyebabnya adalah karena F-nya tidak terdefinisi di X sama dengan 1. Karena memang kalau kita lihat, kalau X sama dengan 1 kita masukkan, itu terjadi pembagian dengan 0. Gitu. Nah, kemudian kita lihat fungsi yang kedua, fungsi G. Nah, sekarang kalau di X sama dengan 1, si G ini didefinisikan. Jadi untuk X sama dengan 1, G-nya itu nilainya 1. Tapi untuk yang tidak sama dengan 1, ya, itu Gx-nya itu sama dengan X kuadrat kurangi 1 per X kurangi 1. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, F1-nya yang G ada ya. Ya, yang G ini, yang ini ya. Yang ini G1-nya ada nih. G1-nya berapa nilainya? 1. G1, oke. 1. Ini ada ya, berarti nilainya ada. Kemudian nilai limitnya. Limit X mendekati 1 dari Gx, ya. Itu sama dengan limit X mendekati 1 dari berapa? X kuadrat. Nah, karena X-nya, kalau X mendekati 1 kan berarti ini bukan 1 ya. Kalau X mendekati 1, berarti si X itu bukan 1. Bukan 1, tapi memang bilangan yang dekat dengan 1, tapi bukan 1. Berarti kita pilih G-nya yang mana? Yang sini kan ya. Ya, karena kan yang X kuadrat kurangi 1 per X kurangi 1 itu untuk X yang tidak sama dengan 1. Kalau limit kan X mendekati 1, berarti sebenarnya bukan 1, cuman bilangan yang mendekati 1. Berarti kita ambil Gx yang ini. X kuadrat kurangi 1 per X kurangi 1. Karena ini kan untuk X yang tidak sama dengan 1. Nah, ini ya. Nah, ini 0 per 0 ya. Kita hilangkan 0 per 0-nya, tapi sebetulnya yang atas bisa difaktorkan ya. Yang ini kan, yang ini, oh ini, oke lah. Ini ya. Ini aja lah saya tulis ini. Ini kan apa? X kurangi 1, X tambah 1 ya. Ini saya nulisnya di sini karena menghemat tempat ya, Anda nanti detailnya sendiri. Berarti tinggal apa? Tinggal X mendekati 1 dari berapa? X tambah 1. Gitu ya, sama dengan berapa? 2. Ya. Nah, ternyata nilai G1 sama dengan limit Gx X mendekati 1 tidak sama ya. Ya. Berarti G-nya tidak kontinu. Gx sama dengan 1. Kan kalau mau kontinu kan G1-nya harus sama dengan limit Gx-nya kan gitu ya. Tapi di sini nggak sama antara G1 dengan limit Gx-nya. Ya, dengan demikian G-nya tidak kontinu. Nah, sekarang yang kedua. Nah, kalau yang kedua kontinu ya. Kalau yang kedua kontinu ini. Karena apa? Karena ini sebetulnya antara G dan H bedanya di X sama dengan 1 aja ya. Kalau di G, G1-nya 1, tapi kalau di H, H1-nya 2. Dengan demikian, ini limitnya sama ya, dengan limit Gx ya, untuk X mendekati 1 yaitu 2 ya. Di sini kita punya H-nya, yang ini ya. Sini H2-nya, H1-nya, sorry.
H1-nya dia berapa? 2. Ya. Ya. Dan limitnya sebetulnya sama dengan ini ya. Nah, ini jelas sama dengan limitnya. Limit X mendekati 1, Hx. Sama ya limitnya sama yang GI. Karena memang yang beda kan cuma ini di X sama dengan 1 aja ya. Jadi dengan demikian hanya continue di X sama dengan 1. Gitu ya. Nah, itu contoh pertama. Sekarang contoh berikutnya. Kita lihat contoh berikutnya fungsi bagian demi bagian ya. Jadi ini ada fungsi G untuk X yang mendekati 1. Untuk X yang kurang dari 1, fungsinya adalah X kuadrat kurangi 1 per X kurangi 1. Kemudian dari 1 sampai dengan 2, itu X kuadrat tambah 1 ya. Kemudian mulai dari 2 X-nya, kalau mulai dari 2 X-nya, maka G sama dengan 2X. Nah, kita akan periksa apakah G ini continue di X sama dengan 1. Oke. Kalau G1 sih, ini jelas G1 ada ya. G1 berapa G1 nilainya? G1 nilainya berapa? 2 bukan 2. 2 ya. Pakainya yang mana? Yang ini ya? yang tengah. Pakainya yang ini. 1 kuadrat ya, ditambah 1 sama dengan 2. Nah, gitu ya. G1 ini ada, berarti G-nya terdefinisi. Nah, sekarang kita cari limitnya. Ya, limit dari, tinggal kita cek limit dari Gx ya. Limit dari Gx, X mendekati 1-nya bagaimana, kan begitu ya. Nah, ini pertanyaannya kan. Kalau ada dan nilainya sama dengan 2, berarti dia continue. Nah, sekarang kita lihat. Kalau X mendekati 1 itu kan X yang tidak sama dengan 1 ya, tapi dekat dengan 1. Nah, yang namanya dekat dengan 1 bisa jadi sebelum 1, bisa juga setelah 1. Kan begitu ya. X mendekati 1 kan bisa jadi sebelum 1 dan setelah 1. Kalau sebelum 1 kan tentunya 0,9 ya. Kalau setelah 1, contohnya misalkan 1,01 kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat fungsi G-nya, ya. Ini sebelum 1 sama 11 setelah 1 ini fungsinya beda ya. Kalau sebelum 1 si X kuadrat kurangi 1 per X kurangi 1, tapi kalau setelah 1 dia X kuadrat tambah 1. Jadi untuk mengecek limitnya, kita cek nggak bisa langsung sekaligus ya, karena beda fungsinya beda antara sebelum 1 dan setelah 1. Jadi kita coba mengecek limit dari kiri dan dari kanannya. Kalau contoh yang tadi kan bisa langsung, kenapa? Karena X yang sebelum 1 sama yang setelah 1 fungsinya sama, X kuadrat kurangi 1 per X kurangi 1, sehingga kita bisa langsung. Ya, karena satu fungsi, ya. Bisa langsung pakai, tapi nggak usah ngecek limit dari kiri dan dari kanan, karena memang fungsinya sama sebelum 1 dan setelah 1. Jadi nggak usah ngecek limit dari kiri dan limit dari kanan. Tetapi kalau yang ini, contoh yang ini, ya, contoh yang ini sebelum 1 dan setelah 1 itu fungsinya beda, ya. Sehingga kita untuk mengecek limitnya, kita perlu cek limit dari kiri maupun dari kanan. Seperti itu ya. Oke, kita cek. Limit 1 dari kiri, Gx. Limit X mendekati 1 dari kiri berarti dekat dengan 1, tapi sebelum 1, kan begitu ya. Yang dipilih yang mana fungsinya kalau begitu? Yang A, yang atas. Ya, jadi kita ambil fungsi yang atas, setelah dihitung dapat 2. Nah, kemudian sekarang kita cek limit G, ya, X mendekati 1 dari kanan. Berarti kalau 1 dari kanan, dekat dengan 1 tapi lebih dari 1, berarti pakainya yang tengah ya, X kuadrat tambah 1 Gx ya. Nah, itu setelah dihitung dapat 2. Ternyata limit dari kiri maupun dari kanannya ada nilainya dan nilainya sama. Nah, kalau gitu limit Gx X mendekati 1 itu ada dan nilainya sama dengan 2. Nah, tadi G1-nya ada yang nilainya 2. Kemudian limit G-nya juga ada dan nilainya 2. Nah, berarti kalau gitu G-nya continue seperti itu. Jadi yang ini ternyata kita hitung dapat nih ya. Dapat ini sama dengan 2
Nah, ternyata G1 sama limitnya sama ya, nilainya 2. Berarti kalau gitu G-nya continue ya. Continue di mana? Continue di X sama dengan 1. Ini maksudnya sama dengan 1 ya. G continue di X sama dengan 1. Oke, maksudnya gini, G sama dengan 1 ya. Oh, saya belum share ininya ya, belum share slide-nya, nanti gampang lah ya setelah kuliah. Kayak gitu ya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Oke, berikutnya, contoh berikutnya masih seperti yang pasti fungsi G yang tadi. Nah, sekarang kita cek di X sama dengan 2. Ya. Nah, di X sama dengan 2, oke, G2-nya berapa nih? G2-nya berapa nih? G2-nya berapa nilainya? 4. 4 ya. Empat. Kita pakai yang ini ya, yang terakhir. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kita cek limitnya ya. Kita cek limitnya. Limit X mendekati 2. Ya, mendekati 2 ini kalau dari kiri X kuadrat tambah 1, kalau dari kanan 2X ya. Berarti kita hitung limit dari kiri dan limit dari kanannya ya. Karena memang berbeda ya. Antara sebelum 2 dan setelah 2. Ya. Limit 2 dari kiri kita pakai yang tengah. Berarti X kuadrat tambah 1, kita dapat 5. Nah, kemudian kalau limit Gx, X mendekati 2 dari kanan, pakainya yang terakhir ya, 2X. Ternyata nilai limitnya 4. Limit dari kiri maupun dari kanannya ada, tapi nilainya nggak sama. Ya. Berarti limit ininya tidak ada. Nah, karena limit Gx-nya tidak ada, di X sama dengan 2, ya berarti kesimpulannya G-nya tidak kontinu. Gitu ya. Jadi ini limit X mendekati 2, ya dari Gx-nya itu tidak ada. Ya. Tidak ada. Tidak ada. Karena limitnya tidak ada, jelas salah satu syarat nggak terpenuhi, ya berarti jelas G-nya nggak continue di X sama dengan 2. Seperti itu. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami, gampang lah, nggak susah. Oke. Nah, berikutnya, ini kekontinuan pada interval ya. Jadi kalau tadi kan kekontinunya kita melihatnya di satu titik ya. Jadi ini tadi kekontinuannya melihat di satu titik. Nah, ini kekontinuan pada interval tertutup A, B gitu ya. Jadi misalkan kita punya fungsi ya. Misalkan kita punya fungsi ini misalkan ya, ini gambarnya misalkan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada ini sumbu X ya, ini sumbu X ya. Nah, kemudian ini B. Jadi yang ini apa? Ini interval apa? Interval A, B. Interval tertutup ya. Jadi kalau gitu A dan B-nya ngikut gitu. Ya. Jadi sini A dan B-nya ngikut nih ya. Nggak bolong gitu ya. Nah, kalau kita lihat fungsi f ini ya continue pada interval tutup AB, atau f-nya itu continue di setiap X dari A sampai dengan B. Jadi perkataannya ini ya, perkataannya ini berarti apa? F itu, jadi fx-nya itu, jadi f-nya itu continue di setiap X yang berada pada interval tutup A, B. Jadi F continue. Nah, ini tulisannya kok nggak jelas. Saya pakai mouse sih. Continue ya di setiap, setiap ya, setiap X, setiap X yang berada pada interval tutup AB. Itu maksudnya. Kalau tadi kan sebelumnya kita melihatnya continue di satu titik. Nah, ini di setiap titik yang berada pada interval tutup AB. Jadi setiap X yang ada di sini, yang mulai dari A, B, dari A sampai dengan B. Jadi X yang ada di sini ya. Jadi untuk setiap X yang dari mulai A sampai B, si F-nya itu continue.
Itu yang dimaksud dengan fungsi f dikatakan kontinu pada interval tertutup A, B. Nah, kalau kita lihat syaratnya apa aja kira-kira? Yang jelas berarti f-nya itu harus kontinu untuk setiap x yang di antara A dan B. Jelas ya? Jadi f-nya itu harus kontinu di setiap x yang di antara. Nah, di antara A, B. Terus syarat lainnya apa? F kontinu dari kanan di A. F kontinu dari kanan di A atau dari kanan. Nah, pengertiannya ini. F kontinu dari kanan. Berarti kontinunya itu dari kanan. Kontinu dari kanan artinya kalau kita lihat FC-nya ada ya. FC-nya ada dan limit fx x mendekati c dari kanannya ada dan nilainya sama dengan fc. Kelihatan ya? Tuh. Ini kan fc-nya ada ya. Kemudian nilai limit fx x-nya dari c, x-nya dari kanan mendekati c-nya gitu. Nah, ya, fc-nya ada, kemudian nilai limit fx x mendekati c dari kanan. Dari sini kan berarti arahnya. Itu nilainya ada dan nilai limitnya sama dengan fc-nya. Gitu ya. Artinya nyambung lah, bahasa sederhananya nyambung di x sama dengan a lah. Ya. Nyambung di x sama dengan a. Nah, kemudian kontinu dari kiri di B. Ya, berarti fb-nya ada. Fb-nya ada dan limit fx x mendekati B dari kiri. Nah, kan kalau ini mendekati B dari kiri ya. Itu nilainya ada. Nilainya ada dan nilainya harus sama dengan fb. Gitu ya. Oke, saya perlu pakai ini deh. Coba. Kayaknya perlu pakai ini sendiri. Oke, saya gambarin lagi di sini. Biar jelas ya. Biar jelas. Ini sumbu X. Saya ambil lagi di sini lah. Ini sumbu X ya, kemudian ada fungsinya. Nah, ini sini X sama dengan A ya. Sini X sama dengan B. Nah, ini adalah fungsi f yang kontinu pada interval tertutup A, B. Jadi ini interval tertutup A, B. Ya. Nah, ini kalau pakai notasi himpunan semua bilangan real yang bagaimana? Semua bilangan real seperti apa? X-nya bagaimana? X-nya bagaimana? X-nya bagaimana? X-nya yang bagaimana di sini? Semua bilangan real yang bagaimana? X bilangan real yang seperti apa? A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. sama dengan B. Oke. Gitu ya. Jadi syaratnya apa yang pertama tadi? Agak F continue pada interval tutup AB. Itu tadi ada 3 syarat. Ya. Yang pertama adalah F-nya continue pada interval bukanya. Jelas ya? F continue pada interval bukanya. Jadi di antara A dan B-nya jelas harus continue. Kemudian yang kedua, F-nya continue dari kanan ya. Continue dari kanan. Itu tadi istilahnya begitu ya. Continue dari kanan di A. Di X sama dengan A. Nah, ini artinya adalah ya, FA-nya ada. FA-nya ada. Ya, FA-nya ada. Jadi pengertiannya F continue dari kanan, FA-nya ada gitu ya. Kemudian limit X mendekati A dari kanan
Dari kanan, dari fx A ada, gitu ya. Dan nilainya sama dengan fa-nya. Itu pengertiannya ya. Ini fa. Ini dari kanan, sorry ya. Dari kanan. fa sama dengan limit dari x mendekati A dari kanan dari fx. Itu yang dimaksud dengan continue dari kanan ya. Ya, continue dari kanan kan memang seperti itu. fa-nya ada di sini kan, jelas ya. Sini fa-nya ada ya. Dan limitnya itu mendekati A-nya dari kanan. Nah, gitu. Limitnya ada dan nilainya harus sama ya, supaya di sini nyambung gitu maksudnya. Gitu ya. Kemudian syarat yang ketiga, F-nya continue dari kiri ya. F-nya continue dari kiri ya. Continue dari kiri. Anda sambil nyatet ya, nggak apa-apa ya. Continue dari kiri, dx sama dengan B ya. Sama dengan B. Nah, artinya apa? Artinya ya analog ya. Nah, artinya adalah FB-nya ada, gitu kan. FB-nya ada, kemudian limit X mendekati B dari kiri ya. B dari kiri, dari fx, itu juga ada. Itu juga ada, ya. Dan nilainya harus sama dengan FB. Jadi FB sama dengan limit X mendekati B dari kiri, ya. B dari kiri, dari fx. Ya, jadi harus continue di B juga, ya. Harus continue dari B. Continue dari kiri cuman ya. Karena memang X-nya hanya mendekati B-nya dari kiri ya. Kalau dari kanan kan enggak ya, karena memang di sini kita enggak tahu, enggak didefinisikan setelah B ya. Karena kita yang mau kita perhatikan kan dari A sampai B aja ya. Berarti setelah B kita enggak perhatikan. Berarti kalau berbicara tentang limit, ya limitnya paling X mendekati B dari kiri kan begitu ya. Ya. Jadi limit X mendekati B dari kirinya ada ya. Dan nilainya harus sama dengan FB-nya. Ini kan FB nih. Dari sini ke sini kan FB. Seperti itu. Jadi ini adalah tentang syarat kekontinuan pada interval tertutup. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan kalau gambarnya begini. Kalau gambarnya kayak gini misalnya. Nah, gini misalkan. Nah, ini, nah gini. Nah, gitu. Ini misalkan G lah ya. G. Ini A. B. Ini G continue nggak pada interval tutup AB? Continue pada interval tutup AB, dia continue nggak? Kalau lihat gambarnya jelas continue nggak? Continue nggak? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa alasannya? Tidak. Kenapa alasannya? Alasannya apa? Dia nggak continue pada interval tutup AB. Alasannya apa? FA tidak sama dengan. Kenapa? Syarat mana yang tidak terpenuhi? Tadi kan syaratnya ada 3 tuh ya. Syaratnya kan harus continue pada interval bukanya, kemudian continue dari kanan di ujung interval kiri kan, kemudian continue dari kiri di ujung interval kanan kan. Nah, ini apa yang membuat dia nggak continue? FA tidak sama dengan. Ya, istilahnya apa istilahnya? Tadi G-nya tidak, ya tidak karena tidak karena apa? Tidak karena tadi kan syaratnya apa tadi? Syaratnya nih, continue pada interval bukanya, continue dari kanan di A di ujung yang kiri ya. Kemudian F-nya continue dari kiri di ujung yang B, di ujung kiri, di ujung kanan yang B gitu ya.
Ini kan 3 syarat itu terpenuhi untuk mengatakan F kontinu pada interval tutup AB. Nah, kalau ini mana syaratnya yang tidak terpenuhi? Syarat yang kedua, Pak. Syarat yang kedua apa? G-nya apa? Tidak kontinu pada dari kanan A. G-nya tidak kontinu ya. G-nya tidak kontinu dari kanan. G-nya tidak kontinu dari kanan. Dari kanan. Ya. Dari kanan. Di X sama dengan A. Kenapa sih dia nggak kontinu dari kanan? Di X sama dengan A? FA Kenapa sih? dengan limit FA. Oke. Limit apa? Yang lengkap limit apa? FA tidak sama dengan limit FA. Limit G. Limit G. Limit GA tidak sama dengan apa? Limit X mendekati A. Limit GX X mendekati A. Benar nggak begini? Benar nggak? Betul nggak? X mendekati A dari Dari kanan. kanan. Dari kanan. Ya. Ada dari kanannya. Nah, gitu ya. Nah, ini jangan lupa ininya seperti itu. Oke. Ya. Nah, sekarang misalkan yang gambar berikutnya misalkan. Oke, gambar berikutnya. Misalkan begini gambarnya. Misalkan ini misalkan gambarnya gini. Ini misalkan H nih. H ini kontinu nggak pada interval tutup AB? Kontinu nggak pada interval tutup AB? Kontinu nggak? Enggak, Pak. Kenapa? Kenapa? Tidak, karena apa? Kenapa? Tidak dari kiri di. Apanya yang tidak dari kiri? Yang lengkap jawabannya. Tidak, karena H tidak kontinu. karena G Kiri. tidak kontinu dari mana? Dari kiri ya? Dari kiri. Oke, tidak kontinu dari kiri ya. Di mana? Kiri. Betul. Kenapa pertanyaan berikutnya? Kenapa dia tidak kontinu dari kiri sama dengan B? B-nya tidak ada. Oke, karena G apa? Apa yang membuat nggak kontinu tadi? Jawabannya ada don. Yang betul yang mana nih tadi? Yang benar yang mana? Tidak ada. Oke, karena GB-nya tidak ada, tidak didefinisikan ya. GB-nya tidak terdefinisi, nggak ada di sini bolong. Ya. GB-nya tidak terdefinisi. Oke. Tidak terdefinisi. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, paham ya. Oke. Paham, Pak. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh diinterupsi langsung ya. Oke. Nah, berikutnya kita ke sifat-sifat apa namanya? Sifat-sifat apa namanya? Jadi kalau ada dua fungsi gitu dioperasikan gitu ya. Kita akan lihat kekontinuannya. Ternyata sifat kekontinuan tuh awet istilahnya, awet ya. Jadi maksudnya kalau sebelumnya misalkan kita punya dua buah fungsi kontinu gitu ya, F dan G kontinu X sama dengan C, nanti sifat kekontinu masih ada untuk F tambah G gitu ya. Jadi kalau F dan G-nya kontinu X sama dengan C, nanti penjumlahan F dan G juga kontinu X sama dengan C. Pengurangannya juga sama ya. F kurangi G juga kontinu dari C. Perkaliannya juga sama gitu ya. Kemudian pembagiannya juga sama, tetap kontinu juga. Asal kalau untuk yang pembagian apa? GC-nya tidak sama dengan 0. Ya, GC-nya tidak sama dengan 0. Ya. Tapi kalau GC-nya 0 jelas nggak kontinu ya, karena berarti nilai GC-nya tidak
tidak nilai f per g-nya tidak ada kan gitu ya. Ya kan kalau GC-nya 0 berarti kan FC per GC kan nggak ada ya. Kalau gitu dia tidak kontinu. Ya. Jadi f per g-nya tetap kontinu di x sama dengan c kalau GC-nya tidak 0 gitu ya. Ini Anda bisa buktikan gampang ya. Ini gampang, coba aja dicek ya. Cara pertama misalkan f tambah g dulu ya. Nanti BCD-nya gampang semuanya analog cara buktiinnya ya. Oke, kita cek coba nih ya. Syarat pertama dulu misalkan. F tambah G C ya. Nah, ini kan sama dengan apa? FC tambah GC. Nah, karena F dan G-nya kontinu kan di C, berarti akan FC dan GC-nya ada kan ya? FC-nya ada, GC-nya ada, ya berarti ini ada. FC tambah GC juga ada kan? FC ada nilainya, GC ada nilainya, berarti FC tambah GC juga ada nilainya, kan begitu ya? Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, kita lihat limitnya. Limit X mendekati C dari F tambah GX. Nah, F tambah GX kan artinya limit, artinya kan F tambah GX kan artinya itu adalah Fx tambah GX kan ya. Fx tambah GX. Nah, karena F dan G-nya kontinu, dx sama dengan C, berarti sebetulnya masing-masing limit dari F dan G ini ada. Nah, karena masing-masing limit F dan G-nya ada, nah ini bisa kita pecah ya. Bisa kita pecah. Ya, jadi limit apa? X mendekati C ya dari Fx ya tambah apa? Tambah limit dari X mendekati C Gx. Limit Fx Gx kan ada ya sebagai konsekuensi dari kekontinuan F dan G di X sama dengan C kan ya. Nah, ini sama dengan apa? Karena F dan G-nya kontinu di X sama dengan C, berarti ini sama dengan Fc kan gitu ya. Fc ya ini GC. Ya kan? Kan F dan G-nya kontinu kan? Di X sama dengan C, berarti limit Fx sama dengan Fc, limit Gx sama dengan C kan? Sama dengan GC gitu kan ya. Nah, ini jelas ada ya. Fc-nya ada nilainya kan, jelas ya, dan GC juga ada nih, ada nilainya. Dan kalau kita lihat apa? F tambah GC sama dengan limitnya ya. Sama-sama nilainya. Nih. Ini juga sama. Ya. Di syarat ketiganya adalah berarti F tambah GC. Jadi cara bukti ini gitu gampang. Itu ternyata sama dengan di limitnya. Limit X mendekati C dari apa? F tambah GX. Nah, gitu ya. Sehingga dengan demikian apa? F tambah G-nya kontinu. Anda sambil nulis ya. Kontinu di X sama dengan C. Nah, nanti bukti yang lain, yang pengurangan, yang perkalian, yang pembagian juga analog ya, sama seperti ini cara mengerjakan, cara membuktikannya. Gitu ya. Nah, ini tentang apa namanya? Sifat kekontinuan yang masih berlaku ketika untuk dua fungsi yang ketika dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan atau dibagi, itu sifat kekontinuan tetap ya. Nah, cuman memang khusus yang pembagian dia penyebutnya nggak boleh 0 ya, supaya apa? Supaya kontinu di C. Ya. Nah, kemudian mungkin kita bahas lebih spesifik lagi nih fungsinya ya. Kalau tadi kan mungkin kita bicaranya masih fungsi sembarang. Nah, sekarang kekontinuan fungsi polinom dan fungsi rasional. Fungsi polinom ini ya bentuknya ya. Ini fungsi polinom ya. Contohnya fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3. Nah, seperti ini. Dan mungkin kemarin sudah dibahas di pembahasan limit ya. Limit fungsi polinom Anda tinggal menggantikan misalkan limit Px-nya polinom ya, X mendekati A. Itu nilai limitnya cukup Anda menggantikan apa? Menggantikan X dengan A ya. Mungkin Anda kemarin udah pelajari ya sama Bu Rina kan ya. Jadi limit polinom itu adalah tinggal menggantikan X-nya dengan A. Jadi limit Px-nya polinom X mendekati A itu sama dengan PA. Gitu ya. Oke. Itu tentang fungsi
tentang kekontinuan polinom. Nah, kalau misalkan kita dapat seperti ini, ya jelas polinom itu fungsi yang kontinu di mana-mana, ya. Polinom itu fungsi yang kontinu di mana-mana. Kalau Anda perhatikan ya, PA-nya jelas ada nilainya ya. Berapapun X-nya, itu PX mesti ada nilainya, ya. Kemudian nilai limitnya juga, ya, itu sekali lagi tadi sudah saya singgung, Anda tinggal menggantikan X dengan A-nya. Ya. Dan nilainya mesti sama antara limit dan kalau nilai limitnya seperti ini jelas kan berarti apa? Memenuhi syarat kekontinuan kan begitu ya. Jadi dengan demikian kalau polinom itu dia kontinu di mana-mana. Ya. Ini sifat yang luar biasa dari polinom gitu ya. Jadi kalau polinom itu fungsi yang kontinu di mana-mana. Jadi berapapun X-nya si polinomnya pasti kontinu. Itu tadi ya, kelihatan di sini kan fungsinya kayak gini. Jadi berapapun X-nya PX ada nilainya kan ya, gitu ya. Dan kalau kita lebih lihat lebih spesifik, ternyata limitnya juga, nilai limitnya itu jelas ada nilainya. Karena apa? Karena nilai limit dari polinom ini tinggal menggantikan X dengan A. Ya, berarti limit PX, X mendekati A sama dengan PA. Ini artinya apa? Artinya ya sebetulnya P-nya P-nya itu polinom itu fungsi yang kontinu di mana-mana. Itu tentang polinom ya. Jadi fungsi polinom itu adalah fungsi yang kontinu di mana-mana. Bahkan nanti Anda punya sifat yang lebih lagi ya. Kalau Anda nanti membahas tentang turunan, fungsi polinom itu dapat diturunkan di mana-mana. Ya. Fungsi yang sangat-sangat istimewa, superior gitu ya. Yang nggak ditemui di fungsi yang lain gitu ya. Nah, sekarang kita ke fungsi rasional ya. Fungsi rasional itu apa? Perbandingan antara dua buah polinom ya. Di fungsi rasional itu adalah perbandingan antara dua buah polinom. Jadi ini fungsi rasional nih ya. Ini fungsi rasional karena perbandingan dua buah polinom. Nah, kalau kita lihat limitnya ya. Kalau kita lihat limitnya ya. Ini kalau polinom itu kan itu punya limit ya di mana-mana, punya sifat limit di mana-mana juga ya, punya sifat yang lain. Jadi limitnya di x berapa saja, di x mendekati berapa saja itu mesti ada nilai limitnya. Sehingga apa? Bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, gini. Ya. Nah, atas bawah tadi sudah disinggung, atas sama dengan PA ya. Yang bawah sama dengan QA. Nah, PA per QA ini ada nilainya kalau QA-nya enggak 0. Ya. Gitu ya. Sehingga dengan demikian kalau QA-nya enggak 0, limit fungsi rasional itu nilai limit fungsi rasional X mendekati A, fungsi rasionalnya PX per X mendekati A, itu pasti ada nilainya, itu nilainya PA per QA. Asal syaratnya Q-nya nggak boleh sama dengan QA-nya nggak boleh sama dengan 0. Nah, karena limit PX per QX, X mendekati A itu sama dengan PA per QA, ya, PA per QA-nya juga ada nilainya, jelas kita punya kesimpulan fungsi rasional itu akan kontinu. Akan kontinu kalau di sini QA-nya tidak 0, penyebutnya nggak 0 di sini. Ya. Jadi kita punya kesimpulan ya kalau QA-nya nggak 0, maka fungsi rasional itu kontinu di berapapun A-nya, tapi asal QA-nya tidak 0. Gitu ya. Nah, kalau QA-nya 0, ya jelas pembagian dengan 0 sebetulnya ya. Pembagian dengan 0. Pembagian dengan 0. Kalau pembagian dengan 0 sebentar. Kalau QA-nya 0, kalau sebetulnya sebentar. Kalau QA-nya 0, kita lihat nih ya. Misalkan kita punya limit gini. Limit X mendekati berapa? 1, misalkan kita lihat nih ya. Nanti kita arahnya ke kekontinuan ya. Oke. X kuadrat kurangi 1 per X kurangi 1.
Ya. Ini nilai limitnya berapa? 2. 2. Oke. Nah, kalau kita lihat ini nilai limit yang bawah. Ini saya mengecek yang pernyataan yang kedua ini sebetulnya. Saya sambil ngecek benar nggak. Limit X mendekati 1 dari X kurangi 1. Ini berapa? 0 ya? Maksudnya saya mau ngecek yang pertanyaan dulu ini benar atau salah. Sepertinya salah. Ini kalau kita lihat ya, ini berarti kan Ki X-nya ya bawahnya. Ki A, sorry, ini oke, sebentar. Ini misalkan ini Ki X ya. Ini misalkan Ki X. Ini misalkan Ki X. Berarti kan Ki satunya di sini 0. Jadi saya mengecek pernyataan ini, soalnya saya tadi agak ini juga agak apa namanya? Tadi nggak saya cek lagi. Di sini Ki satunya 0 ya. Ki satunya 0. Ternyata limitnya ada sebetulnya ya. Padahal sini bilangnya kalau jika Ki-nya 0, limit ini tidak ada gitu ya. Nah, kalau begitu sebentar saya cek lagi pernyataannya. Ini masalah jika Ki-nya 0 ini masih mungkin ada limitnya. Gitu ya. Sebentar. Ini kan sama-sama fungsi rasional juga, ini fungsi rasional ya. Ini bisa fungsi rasional, misalkan yang ini Px-nya kan gitu ya. Ini Px-nya. Ini Px-nya. Oke. Sebentar, mungkin konteksnya beda sebentar. Ini saya salah ketik ya, ini misalnya Ki. Nanti saya perbaiki. Oke. Oke, kesimpulannya sebentar. Kalau ini benar ya, kalau ini benar, oke. Nah, yang pernyataan yang ini benar, ini pernyataan yang nomor 1 ya. Ini pernyataan yang nomor 1, pernyataan yang kedua, yang 1 ini ya. Yang ini. Nah, cuman yang ini, nah yang ini, ya. Sebentar. Kalau tidak kontinunya oke, betul sebetulnya. Cuman saya mengecek yang ini. Nanti saya jelasin ya. Cuman saya mengecek pernyataan yang ini. Ini sih sebetulnya kayaknya nggak pas ya, kurang pas nih sebetulnya. Ya. Ini sebetulnya kurang pas. Kenapa? Karena kalau PA-nya sama dengan 0 itu sebetulnya masih ada kemungkinan limitnya 2. Tapi kalau masalah ketidakkontinunya sih oke, sebetulnya benar ya. Kalau masalah ketidakkontinunya benar. Kenapa? Karena kalau Ki-nya 0, maka Pi-A per Ki-nya itu tidak terdefinisi. Kan gitu ya. Gini. Ini maksud saya begini. Nah, saya buat kertas yang baru. Kalau yang Ki-A tidak sama dengan 0 udah clear ya. Ya, paham nggak maksud saya? Kalau Ki-A yang tidak sama dengan 0 sudah clear ya, sudah clear. Paham ya? Karena kan tidak terjadi pembagian dengan 0. Nah, mungkin yang perlu dikelirkan adalah yang kalau Ki-nya sama dengan 0. Mungkin ini pernyataan ini mungkin kurang pas ya. Ini kurang pas ya. Mungkin kurang pas. Sebetulnya kalau Ki-nya 0 ya, masih ada kemungkinan limitnya itu ada. Ini salah sebetulnya. Ini saya salah. Tunggu saya teliti ya. Tapi kalau masalah ketidakkontinunya betul ya. Dia nggak akan kontinu di X sama dengan A ya. Kenapa? Nah, kita lihat nih ya. Misalkan saya punya fungsi fx ya.
Ini fungsi rasional ya. Px per Px. Ya. Px per Qx, P dan Q-nya polinom. P dan Q-nya polinom. Nah. Kan syaratnya apa? Fx, F gitu ya. F continue di X sama dengan A ya, jika yang pertama apa? FA gitu ya, FA atau PA per QA itu ada, kan gitu ya, ada. Kemudian yang kedua ya, limit X mendekati A dari FA dari Fx gitu kan, itu sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan apa? Harus sama dengan harus ada, harus ada ya, harus ada gitu kan. Terus yang ketiga syaratnya apa? FA kan gitu ya, harus sama dengan limitnya kan gitu ya. Fx ya, atau begini kan sebetulnya, atau gini, saya sengaja pakai fx sama dengan Px per Qx ya, atau sama dengan apa? FPA per QA gitu kan. Itu sama dengan apa? Limit gitu kan, X mendekati A dari Px per Qx. Px per Qx. Oke. Coba dilihat ya. Sekarang kalau QA-nya 0. Kalau QA-nya tidak sama dengan udah nggak masalah sebetulnya. Karena kalau QA-nya sama dengan 0. Kalau QA-nya sama dengan 0, FA terdefinisi enggak? Kalau QA-nya sama dengan 0, FA terdefinisi enggak? Enggak, Pak. Enggak. Nah, berarti kalau begitu, syarat 1 jelas tidak terpenuhi kan ya? Betul enggak? Syarat 1 tidak terpenuhi, otomatis pasti F-nya tidak kontinu di X sama dengan A, begitu ya. Berarti sini kita punya apa? FA itu sama dengan PA. PA per QA itu tidak terdefinisi. Jelas syarat 1 nggak terpenuhi, ya sudah lah, nggak usah ngecek yang lain kan gitu ya. Mau limitnya ada, mau limitnya nggak ada, nggak masalah. Yang pasti si FA-nya, PA per QA-nya itu tidak ada, ya. Tidak ada, ya otomatis, ya jelas FA-nya, F-nya atau P per Q-nya tidak kontinu di X sama dengan A, gitu. Berarti Fx, gitu ya. Atau tulis gini aja juga nggak apa-apa. P per Q itu tidak kontinu. Tidak kontinu. Kontinu di X sama dengan A. Jadi sekali lagi kenapa tidak kontinunya? Karena itu, karena nilai QA-nya 0 ya. Karena kalau nilai QA-nya 0 berarti PA per QA kan nggak ada. Nah, berarti syarat 1 ini nggak terpenuhi nih, syarat yang ini nggak terpenuhi ya. Jadi P per Q itu tidak kontinu di X sama dengan A. Nggak peduli mau nilai limitnya ada atau tidak ada ya. Karena meskipun QA-nya 0, bisa jadi limitnya itu masih ada sebetulnya. Contohnya yang tadi ya. Ini ya. Ini X kurangi 1 per X kurangi 1 ini kan bawahnya QX misalkan ya. Kalau kita lihat kan Q1-nya 0 ya. Q1-nya 0, tetapi ternyata apa? Limitnya masih ada, limitnya nilainya berapa? 2 ya.
Ada nilainya. Ini sebenarnya salah ya. Ini saya salah nih. Oke, ini saya salah, pernyataan ini saya salah. Oke, ini salah. Tapi kalau ke continue-nya jelas pasti dia tidak continue. Tidak continue di mana penyebutnya benar. Jadi tidak continue kalau QA-nya sama dengan 0. Yang ini saya salah. Nomor pernyataan nomor 2 yang ini saya salah ya. Karena bisa jadi tadi contohnya Q1 masih 0 nih, tapi ternyata limitnya masih ada sama dengan 2. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Bisa, Pak. Jadi kesimpulannya Bisa, Pak. fungsi polinom itu continue di mana-mana. Tetapi fungsi rasional itu akan continue di titik-titik di mana penyebutnya nggak 0 ya. Tapi kalau penyebutnya 0, nah itu pasti F-nya tidak continue. Kenapa? Karena tadi ilustrasinya ya, penjelasannya ini. Kalau QA-nya sama, kalau QA-nya nggak 0 sih jelas dia pasti continue ya. Kalau QA-nya sama dengan 0 dia tidak continue. Gitu ya. Anda sambil dicatat nih ya. Ya saya juga suka nge-share coret-coretan ini, cuma kadang kan nggak lengkap. Kadang saya ngetiknya di sini, gitu, nulisnya di sini di slide-nya begitu ya, nggak di lembar terpisah. Jadi Anda sambil mencatat, gitu ya. Nah ini tentang kekontinuan fungsi komposisi ya, tentang kekontinuan fungsi komposisi ya. Jadi kalau G-nya continue, F-nya continue, ya jadi kita fokusnya ke ini, ke F komposisi G ya. F komposisi GX ya. F komposisi GX ini berarti kan artinya F ya. F dari GX. Nah, gitu ya. Jadi kalau begitu, kalau G-nya continue dx sama dengan C ya. Ini misal X sama dengan C ya. Ya. G-nya continue dx sama dengan C ya. G-nya continue dx sama dengan C ya. Nah, kemudian F-nya continue di GC ya. Kan X kalau dimasukkan C kalau dimasukkan ke G jadi GC kan ya. Nah, ini berarti X-nya C ya. Kalau G-nya continue di X sama dengan C, kemudian F-nya continue di GC, ini di GC karena apa? Karena kan tadi X-nya sama dengan C, dimasukkan ke G jadi GC kan? Maka nanti komposisinya juga continue. Tapi komposisinya F komposisi G gitu ya. Maka F komposisi G juga continue gitu ya. Itu ya. Jadi kalau X G-nya continue di X sama dengan C, G-nya continue di X sama dengan C, ya. Nah, X dimasukkan ke C kan jadi GC. F-nya continue di GC, maka nanti F komposisi G itu continue juga. Ya, jadi sifat continue itu awet dengan operasi komposisi gitu ya. Itu. Nah inilah yang seperti ini nih. Yang ini ya. Ya. Jadi kalau Oke. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi kalau fungsi komposisi kalau G-nya continue dx sama dengan C ya. Kalau G-nya continue dx sama dengan C ya. G-nya continue dx sama dengan C, saya ulangi lagi, F-nya continue di GC, maka F komposisinya juga continue di X sama dengan C. Itu. Ya. Nah ini, ya jadi, nah ini bisa apa ya namanya, bisa limitnya bisa dimasukkan ya, kalau G-nya continue di X sama dengan C dan nilainya L gitu ya, F continue di L, itu nanti limit itu bisa masuk ke sini. Jadi limit X mendekati C, F GX. Nah, F dari limit GX, X mendekati C. Gitu ya. Ini karena apa? Karena begini, karena ini kan sama dengan ini, karena kan tadi kalau G-nya continue di X sama dengan C, kemudian F-nya continue di GC, kan F komposisi G-nya continue di C ya. Berarti kan limit, ini kan sebetulnya limit dari F komposisi G kan ya. F komposisi G, X kan gitu. Ya berarti kan ini sama dengan, karena continue fungsi komposisi kan ya. Berarti ini sama dengan F komposisi G, C, nah gitu kan ya. Nah ini kan sama dengan apa? F komposisi G, GC.
Nah, gitu kan. Nah, karena G-nya continue di X sama dengan C, ya. Karena G-nya continue di X sama dengan C, kan berarti si GC itu jadi sama dengan yang ini, gitu. Kan G-nya kan continue di X sama dengan C. Kalau G continue di X sama dengan C, kan berarti limit GX, X mendekati C sama dengan GC. Atau mungkin begini nih, kalau Anda bingung misalkan, gini, G, jam berapa sekarang? 11. G continue di C gitu ya, di C, dan F continue ini di GC, gitu ya. G continue di C kan artinya apa? GC-nya ada, gitu kan? Atau mungkin saya langsung tulis gini juga bisa aja, nggak boleh ya. GC langsung begini juga nggak apa-apa. Sama dengan limit GX, X mendekati C. Jadi kalau Anda punya pernyataan ini ya, punya pernyataan seperti ini, ya, itu artinya G-nya continue di X sama dengan C. Kenapa? Karena GC ini artinya GC-nya ada dan limit GX, X mendekati C juga ada gitu. Kalau kita punya penulisan seperti ini. Ini pasti GC-nya ada gitu. Kalau GC-nya tidak ada, nggak akan bisa dituliskan seperti ini. Gitu ya. Ini artinya GC-nya ada. Ya. Kalau GC-nya ada, terus limitnya juga A, limit GX-nya juga ada. Gitu. Nah, kalau yang ini berarti mungkin saya nulisnya begini. FGC itu sama dengan limit mungkin gini Y gitu ya, mungkin saya gini GC FY ya, biar bedain sama yang satunya gitu ya. Nah, jadi kalau saya punya sebentar. Nah, ini kan sama dengan F komposisi G. Iya. F komposisi G. Ya. Nah, kemudian yang ini bisa nggak ya saya tuliskan sebentar. Ini bisa saya tuliskan begini sebentar. Bisa saya tuliskan begini nggak apa-apa. Nggak bisa langsung saya tuliskan begini. Ini saya tuliskan begini nggak masalah sebetulnya. Ini tulisnya bisa saya langsung tuliskan GX. Karena kan ini kan artinya apa? GX itu mendekati GC. Untuk X mendekati C. Nah, berarti oke. Sorry. Hilang semua nggak bisa diundo ya. Ada sini, sorry. Nah, ini sebentar. Oke lah, saya tuliskan Y-nya masih tetap Y lah ya. Y. Nah, gini. Nah, ini. Oke. Sebentar. Y ini. Nah, ini boleh saya tuliskan ya. Limit ya. F GX
gitu ya, X mendekati C gitu. Ya gitu ya, ini saya teruskan begini karena ini tadi yang ini ya. Jadi yang ini bisa saya teruskan seperti ini, karena kalau X mendekati C ya, karena kalau X mendekati C nanti GX-nya itu akan mendekati G. Jadi bisa saya tuliskan seperti ini ya. Nah yang ini ya, GC itu apa? GC itu karena G-nya kontinu di X sama dengan C, mungkin saya ini nggak perlu ya, ini nggak perlu. Ini nanti saya tulisnya terakhir aja. Jadi saya mau menunjukkan ini tadi sebetulnya, mau menunjukkan ini kan sama, yang ini sama dengan apa? Yang ini tuh sama dengan F, kan G-nya kontinu di X sama dengan C, berarti limit X mendekati C dari GX. Saya sebenarnya mau nunjukin ini tadi ya, kayak gini, gitu ya. Jadi, nah bisa ditukar gitu ya, bukan ditukar, limitnya boleh masuk nih ya, kan limit ini gitu ya. Jadi boleh masuk nih limit X mendekati C-nya boleh masuk ke sini. Ya, gitu saya mau menunjukkan ini sebetulnya, ya. Gitu. Kalau buktinya yang komposisi ya, kalau bukti yang komposisinya sebentar. Coba ya, kita coba nih ya. Buktinya ya. Kan tadi F-nya kontinu di C dan F-nya kontinu di GC. Coba kita cek sekarang. Syarat yang pertama dulu ya. F komposisi GC. Nah, F komposisi GC. Nah, ini sama dengan F GC ya. F GC. Nah, karena G-nya kontinu di X sama dengan C, ya, berarti kan GC-nya ada tuh, ada nilainya kan. Kalau GC-nya ada nilainya, GC ada nilainya kan. Nah, kemudian diketahui F-nya kontinu di GC. Ya, berarti F juga ada nilainya di GC. Kan begitu. Berarti ini A ada. Paham ya? Kan G-nya kontinu di X sama dengan C. Berarti GC-nya ada kan. Jadi GC-nya ada nih. Nah, ternyata kemudian diketahui juga F-nya kontinu di GC. Berarti F-nya juga ada nilainya di GC. Ya, berarti FGC ada. Berarti F komposisi GC juga ada. Gitu ya. Argumentasinya seperti itu. Anda detailnya coba sendiri ya. Kemudian limitnya. Limit X mendekati C dari F komposisi GX. Gitu. Ya. Nah, ini sama dengan limit X mendekati C ya, F GX. Nah, gitu ya. Nah, kemudian oke. Ini kita bisa pakai yang ini sebetulnya ya. Pakai yang ini. Ini berarti sama dengan apa? Sama dengan, kan boleh dimasukin ya ini ya. Boleh dimasukkan tuh ya. Limitnya boleh dimasukkan. Atau sebentar ini sebagai konsekuensi. Oke, nggak masalah sih. Jadi sebenarnya konsekuensi ini adalah bisa ini, bisa konsekuensi ini selain konsekuensinya F komposisi G-nya kontinu juga kita sebenarnya berapa bisa dipakai barengan lah, bersamaan. Ya. Berarti ini limitnya boleh masuk F dari limit X mendekati C dari GX nih. Gitu ya. Nah, ini limit GX X mendekati C kan ada ya, karena G-nya kontinu di X sama dengan C, berarti F GC. FGC ya. Dan ini apa? Nilainya ya FGC ya.
Ini sama dengan ini ya. Oke, gitu. Sampai sini nggak apa-apa, udah cukup. Nah, kemudian yang ketiga, ternyata sama nilainya ya, antara limit dan ini ya. Jadi, kalau kita lihat 1 dan 2, limit X mendekati C dari F komposisi GX, ya, itu sama dengan, kalau kita lihat ini kan nilainya sama ya. Tuh. Ini sama dengan F komposisi GC. Gitu ya. Jadi begini maksudnya. G continue di C dan F continue di GC itu konsekuensinya ini. Dan konsekuensi ini bisa dipakai buat menunjukkan kekontinuan F komposisi G. Gitu ya. Maksudnya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Kayaknya anteng banget. Ya ada? Belum ada. Gitu ya. Jadi kalau G-nya continue di C, kemudian F-nya continue di GC, maka F komposisi ini juga continue di C. Gitu ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, jadi bisa terima. Oke, ini saya sambil berpikir apakah yang saya kerjakan salah. Tapi saya pikir bisa diterima karena G-nya GC ini sama dengan limit ini ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Ya. Nah, yang ini, jadi yang sebelah kiri ini, yang sebelah kiri bisa sama dengan yang bawahnya itu karena konsekuensi dari G-nya continue di X sama dengan C. Kan GC sama dengan limit GX ya, X mendekati C. Nah, kalau yang ini juga sama, yang sebelah kanan juga sama sebetulnya. Jadi pernyataan limit FY, Y mendekati GC itu bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau Y-nya sama dengan GX gitu ya. Ini kan Y-nya sama dengan GX gitu ya. Gitu. Ya. Kan kalau X-nya mendekati C, nanti GX-nya mendekati GC gitu maksudnya. Jadi pernyataan ini ya itu ekuivalen dengan ini X mendekati C, nanti GX-nya mendekati GC gitu. Ya. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Makanya kita dapat ini, kemudian pernyataan ini kita pakai untuk membuktikan ini gitu ya. Oke, gitu. Lanjut. Masih ada waktu. Nah, ini sebetulnya sih yang ini sepertinya sih agak nggak nyambung sama kekontinuan. Ini nyambungnya ke limit sebetulnya, itu enggak apa-apa lah ya. Ini udah pernah dibahas belum tentang teorema Apit? Belum ya, oke lah. Jadi kalau kita punya tiga buah fungsi ya, f, g, dan h, nah si fx itu istilahnya diapit oleh gx dan hx. Jadi yang dimaksud dengan diapit seperti ini. Jadi nilai fx itu selalu diantara gx dan hx untuk berapapun x-nya, gitu ya. Untuk berapapun x yang berada pada suatu interval buka, gitu ya. Yang memuat sih, gitu. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau saya punya ini fungsi gitu ya. Atau mungkin jangan terlalu ini, gini misalkan. Nah ini misalkan begini.
Ini sumbu X-nya, ya misalkan. Nggak lurus, sorry. Ini misalkan interval tutupnya ya, suatu interval ya, nggak harus tertutup. Buka juga boleh. Nah, misalkan ini kan G-nya dulu ya, G-nya yang bawah. Kok nggak bisa dibuka? Sebentar. Nggak bisa dibuka ya. Bisa. Oke. Tadi itu G dulu ya. G yang bawah. Ini fungsi G. Ini fungsi H. Fungsi F ya. Benar ya? Ini fungsi F. Ini fungsi H. Benar ya tadi ya? G dulu kan ya? Oke. Jadi ini yang dimaksud itu ya. Jadi kalau kita lihat nih fungsi F itu ya selalu diantara apa? Selalu diantara Gx ya. Gx dan Hx itu maksudnya gitu ya. Ini untuk setiap X misalkan yang berada di interval tutup AB misalkan. Yang harus tertutup ya. Itu yang dimaksud seperti itu. Gitu ya. Ini maksudnya. Maksudnya ini. Nah, kemudian kalau limit Gx-nya, limit yang mengapitnya gitu ya. Kalau limit G dan H-nya yang mengapit F itu ya, Dx mendekati C ada, pasti yang tengahnya juga Fx itu limitnya juga sama dengan L gitu ya. Ilustrasi ini mungkin gini sebentar. Ini nggak bisa dibuka nih. Nggak bisa. Oke. Nah, ini. Ini nggak bisa dibuka. Bentar. Udah, nggak bisa dibuka. Ya sini aja deh. Tapi yang jelas tadi ilustrasi yang gitu ya. Nah, sekarang saya buat ilustrasi lagi ya untuk menjelaskan yang ini, yang limit ini. Jadi gini, gini misalkan ya. Nah, ini C gitu ya. Ini sumbu X-nya. Ini sumbu X-nya. Nah, ini titik C-nya. Ya. Nah, ini interval AB-nya misalkan. Ini interval AB-nya. Ini AB-nya gitu ya. Nggak usah kasih interval lagi lah ya. Nggak usah lah. Yang jelas pada suatu interval lah ya. Ini C-nya di sini. Nah, kemudian nih yang bawah G ya. Yang atas F ya. Yang ini H. Gitu ya. Nah, ini X sama dengan C. Ya, ini kelihatan nih. Fungsi G dan fungsi H ini ya, limitnya ada ya di X sama dengan C. Misalkan nilainya L gitu ya. Jadi dari sini nilainya L misalkan. Ini misalkan nilainya L gitu. Nah, ini misalkan sumbu Y-nya ya. Ini sumbu Y-nya. Ini misalkan nilainya L gitu ya. Di sini nih, yang ini. Jadi nilai limit Gx kan ada ya L nilainya ya. Kemudian nilai limit H juga ada nilainya L ya. Nah, CF itu dia
antara G dan H. Nah, pasti si F juga limitnya ada gitu ya di sini ya. Dan nilainya juga sama dengan L gitu. Diapit limit G dan H-nya itu dx mendekati C ada nilainya sama. Ya berarti yang tengahnya juga sama, nanti limitnya ada dan nilainya juga sama dengan L. Ya ilustrasinya mungkin seperti ini. Ini G yang ini yang bawah, H yang tengahnya, F yang tengahnya, H yang atas. Cuma memang dx sama dengan C ini seperti ini keadaannya, seperti itu. Paham ya? Bisa dipahami ya? Bisa ya? Halo? Bisa? Kayaknya kok nggak ada yang jawab. Bisa, Pak. Oke ya. Bisa, Pak. Ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang contohnya nih ya. Nah, Anda kan dulu waktu SMA tuh ya, ini berapa nilai limitnya nih? Berapa nilai limitnya? 1. Tuh. Nah, kita coba buktikan 1. pakai teorema Abed kita buktikan ya. Nah, sekarang lihat nih ilustrasinya nih. Ada waktu lah. 10 menit lagi cukup. Nah, ini lihat gambarnya nih ya. Gambar ini. Jadi ini ada lingkaran. Lingkaran yang jari-jarinya 1 ya. Lingkaran pusatnya 0,0, jari-jarinya 1. Oke, nah sekarang kita lihat. Kalau ini sudutnya X ya. Ini dari sini sudutnya X nih ya. Dari sini ke sini sudutnya X ya. Berarti kalau gitu koordinat yang ini 1, tangen X ya. Ya. 1, tangen X. Betul ya? 1, tangen X ya. Ya enggak? Tangen X itu kan apa? Tangen X itu sama dengan kalau misalkan ini Y ya. Nih. Misalkan dari sini ke sini Y nih. Dari sini ke sini Y. Berarti kan Y per 1 ya. Y per 1. Berarti Y itu sama dengan tangen X kan. Nah, berarti koordinat yang ini absisnya 1, Y-nya tangen X begitu. Nah, kalau yang ini jelas apa? Koordinatnya yang ini cos X, yang ini yang X-nya absisnya cos X ya. Koordinatnya sinus X. Gitu ya. Jadi koordinat yang ini 1, tangen X, yang ini cos X dan sinus X. Iya kan? Ya. Kan gini. Iya enggak? Nih dari sini ke sini. Dari sini kan berarti sinus X ya. Ya, kayak misalkan ini Y aksen nih. Ini kan misalnya tadi Y ya. Ini Y aksen nih. Y aksen terus dari sini ke sini misalkan X aksen ya. Berarti kan Y aksen sama dengan apa? Y aksen itu sama dengan ini kan jari-jarinya 1 ya. Y aksen per 1 itu kan apa? Y aksen per 1 sama dengan sinus X ya. Berarti Y aksen sinus X kan ya koordinatnya. Sekarang yang X aksen per 1 kan cos X. Berarti X aksennya cosinus X. Berarti titik yang ini koordinatnya cos X, sinus X. Gitu ya. Nah, kalau begitu sekarang segitiga yang besar, yang ini, segitiga yang besar yang ini, nah kita ambil ke sini. Itu luasnya apa berarti? Setengah alas kan? Alasnya 1, kemudian tingginya tangen X. Berarti tangen X per 2, kan gitu ya. Nah, kemudian daerah yang ini. Ini yang ini, sektor X nih, sektor X yang ini. Yang ini, yang ini, yang ini. Ini ya. Ini. Itu luasnya apa? Kalau luas seluruhnya kan luas lingkaran ya. Luas lingkaran itu apa? Kalau ini pi kan? Pi R kuadrat kan? Cuman kan R-nya 1 ya. Berarti luas yang segini, yang ini sudutnya X, berarti tinggal apa? Yang ini. Ini dari mana berarti? X per 2 pi. Luas seluruhnya apa? Pi kan gitu ya. Kan luas seluruhnya, kalau sudutnya 2pi kan pi. Pi R kuadrat, R-nya 1 ya. Berarti pi kan? Berarti luas yang cuma segini berarti tinggal pakai perbandingan kan, X per sudut seluruhnya 2pi, X per 2pi kali pi. Nah, dicoret pi-nya tinggal X per 2. Gitu. Nah, kemudian segitiga yang ini. Nah, yang ini. Segitiga yang ini berarti yang ini. Ini segitiga yang ini. Segitiga yang ini. Berarti luasnya adalah setengah, alasnya 1, tingginya sinus X. Berarti sinus X per 2. Gitu. Ya, jelas yang paling besar kan yang luas segitiga yang ini kan. Yang pertengahan yang luas sektor ini, yang paling kecil yang ini, segitiga yang ini. Ya.
Berarti tangen X per 2 lebih dari sama dengan X per 2 lebih dari atau sama dengan sinus X per 2. Gitu. Ya. Nah, itu berlaku untuk X yang antara 0 sampai pi per 2. Gitu ya. Nah, ini berarti kalau gitu ini dibagi berapa nih? Dari sini dibagi sinus ya. Ini dibagi sinus nih ya. Ini duanya boleh hilang semua ya, duanya hilang semua. Tangen X dibagi sinus cos 1 cos X dibagi ini bagi sinus X, ini bagi sinus X tinggal 1 gitu ya. Ini duanya udah hilang semua nih ya. Jadi maksudnya ini dibagi 2 cos X ya, dibagi 2 cos X jadi 1 per cos X. Jadi X per sinus X jadi ini 1 ya. Nah, ini kalau dibalik jadinya ya cos X kurang dari sama dengan sinus X per X kurang ini sama dengan 1. Nah, nanti untuk yang X-nya di antara min pi per 2 sama 0 juga sama. Kita peroleh ini. Ya. Nah, nanti kalau kita limitkan X mendekati 0, kan kita maunya mencari limit ini nih. X mendekati 0 kan. Jadi mau mencari limit yang ini. Untuk X yang mendekati 0. Nah, kalau limit cos X mendekati 0 itu nilainya 1. Limit 1 X mendekati 0 juga nilainya 1. Ya, berarti yang tengah juga pasti harus sama dengan 1. Seperti itu. Ya gitu ya. Ya inilah dulu kenapa gitu ya. Anda dulu kan terima aja kan ya. Nilai 5 sinus X per X itu sama dengan 1. Kayak gitu ya. Gitu ya. Ini kenapa bisa begini? Begini ya betul ya. Kalau dibalik kan ya. Jadinya seperti ini. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Saya pikir udah cukup ya, waktunya udah mau habis. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gimana? Belum ada, Kak. Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Nanti, Pak. nanti slide-nya saya share, tapi nanti ada beberapa bagian yang mukanya perlu saya perbaiki ya. Gitu ya. Nanti saya share. Oke. Kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya sudah sampai di sini ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.